Bozen disuruh silaturahmi ke salah satu pejabat di kotamu. Tetua DPR. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi. Ya ampun, untuk tantangan kali ini kemarin dari WA dari teman Bozen sendiri, dari teman SMP itu nantangin Bozen, tiba-tiba WA. Lama nggak ketemu. Itu teman Bozen tuh WA nantangin Bozen disuruh silaturahmi ke salah satu pejabat di kotamu. Nah, sekarang Bozen berada di Kota Malang ya. Kira-kira nih siapa ya akan Bozen temuin nanti? Pejabat. Harus pejabat ya. Pejabatnya ada wali kota, ada wakil wali kota, DPRD, dan itu ke rumah dinasnya. Ya ampun, Bozen ini siapa mereka? Emang mereka mau ketemu sama Bozen? Ya udah, entarlah Bozen langsung jauh ke sana. Apakah diperbolehkan apa tidak ya? Bozen kurang tahu karena Bozen belum pernah ketemu sama bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya juga gak kenal Bozen. Assalamualaikum. Nah, kali ini Bozen ada di rumah DPRD Kota Malang. Apakah boleh masuk ke dalam? Lah ini kan udah 2 tahun lebaran nih. Bapaknya nggak open house, tadi di depan udah ada tulisannya nggak buka open house udah 2 tahun. Lah ini Bozen nekat banget kesini. Oh no. Minta Bozen ketemu DPR coy, Kota Malang nomor 1. Lah ini ada langsung pintunya. Apakah boleh ya? Oh, ini Kota Malang. Ketua DPR. Mari, silakan. Salam. Ini mau ngobrol apa ya? Selamat datang di rumah rakyat, rumah kita semua. Ya. Gini loh, tadi kesalamnya udah mohon-mohon lah, bapaknya welcome banget, terima kasih. Hai netizenku, ini Bozen kasih tahu, Bozen sekarang berada di rumah dinas Bapak DPRD Kota Malang. Ya ampun, rumahnya tuh bersih banget. Pokoknya sofanya luas banget. Tuh tadi taruh rumah Bozen itu pasti nggak muat, ada di luar rumah. Dan itu bisa muat satu kampung udah. Ya itu Bozen lagi ngeredek ngobrol sama Bapak DPRD Kota Malang baru pertama kali. Rumahnya rapi banget. Bozen coba nginep di situ 1 hari aja, pasti kerasan. Kenali lebih jauh yuk biografi DPR Kota Malang. Pribadi, saya masuk Malang tahun
masih Malang kayaknya. Istri saya Mojokerto. Saya Mojokerto. Anak saya orang Malang, dua-duanya. Layan Malang. Oh, dua anak. Dua anak saya, putri-putri. Iya. Satu di Brawijaya, yang satu masih SMP kelas 2, SMP 2. Iya. Ini ada semester. Nah, di kita itu lebih banyak muslimnya. Orang Jember, Banyuwangi, Orang merantau. ya Lumajang, itu di daerah situ. Saya pun kan dari Loloan Barat. Nah, Loloan Barat itu memang mereka orang kampung Melayu. Bahasanya bahasa Melayu dan banyak Habib juga di situ. Di kita kan juga ada Min, ada madrasah lengkap, ada MAN, ada PGA malah, PGA Islam, Pendidikan Guru Agama Islam di negara. Jadi bagi saya, kalau urusan toleransi sebenarnya Bali terbaik. Orang Bali itu pasti akan mengizinkan semuanya. Makanya turis-turis Selama suka tidak di sana merusak ya. budaya. Selama mereka mau menerima budaya asli situ. Kegiatan open house dihapus atau gimana, Pak? Ikuti anjuran pemerintah untuk tidak open house. Mari lakukan dengan open house banyak orang. Tradisi kita sebelum pandemi COVID itu pasti ada open house. Open house untuk masyarakat umum. Rumah dinas kita ini kan di Kota Malang cuma 3. Punyanya Pak Wali Kota, saya sebagai Ketua DPRD, sama Pak Wali, Wakil Wali Kota. Biasanya kita gantian, Pak Wali Kota duluan, kemudian Ketua DPRD, terus kemudian baru Pak Wakil Wali Kota. Tapi kalau ini kita ngikutin anjurannya Pak Tito Karnavian, Mendagri bahwa kita tidak boleh buka bersama berlebihan, tidak boleh open house, paling tidak menyeimbangkan dengan larangan mudik. Ya, Iya. di rumah saja. Jadi, tapi tidak mengurangi sih. Tetap, apalagi sekarang dengan medsos yang begini ya. Ya paling tidak jajan saya utuh. Tapi saya bisa mengucapkan selamat hari raya kepada semuanya, tidak kesulitan. Kita bisa video call, kita bisa telepon-teleponan ya, tapi yang tertentu memang saya datangi. Tapi itu pun terbatas. Saya sendirian, tidak ngajak keluarga. Untuk pendidikan di Kota Malang, kira-kira aktif mulai kapan ya, Pak? Dan seperti yang dilakukan di tingkat TK, SD, SMP yang wewenangnya pemerintah Kota Malang, itu kita coba, sudah mulai uji coba di puasa kemarin 50% masuk. Iya. Genap ganjil. Genap ganjil. Ya, jadi yang nomor absen genap masuk Senin, Selasa libur. Tapi ikut, jadi tetap sistem pembelajarannya tetap memakai daring dan tatap muka. Dua-duanya bisa jalan. Dan bagi orang tua yang keberatan, anaknya untuk sekolah bisa mengajukan surat keberatan, kita tidak memaksa. Karena kita menginginkan semua merasa nyaman, semua enjoy. Kemarin kita sudah sempat mengumpulkan rektor-rektor, mereka diserahkan sepenuhnya karena mereka punya kewenangan sendiri, otoritas sendiri, karena mereka vertikal, sama sekali tidak menggunakan APBD. Artinya diberikan sepenuhnya kebijakan kapan akan memulai untuk tatap muka. Ya, tapi sudah boleh. Pemerintah Kota Malang sudah mengizinkan selama menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya, dilihat jika kemudian muncul klaster baru, ya sudah dihentikan. Gitu aja. Kalau kita tidak pernah mencoba, kapan lagi kita bisa memulai? Ya, kita harapkan memang Kota Malang ini kan kota pendidikan. Untuk penyekatan nih, Pak, apa ada ya di wilayah Malang Raya ini? Tapi zonanya Malang Raya kan bebas. Iya. Saya tadi ke Batu, ke kabupaten, ke ketua DPRD kabupaten juga tidak ada masalah, tidak ada penyekatan ya. Jadi tidak berlebihan juga sebatas himbauan. Semoga kita memang menghimbau kepada petugas tetap humanis, ya. Tidak punishment yang memberatkan masyarakat. Tidak ada, hanya sekedar dikembalikan saja. Tapi kalau memang nekat sudah terlanjur gini, ya harus siap isolasi mandiri, tidak kemana-mana gitu. Ya, kami kemarin sudah mempersiapkan matang ini dengan Forkompinda, Pak Wali, saya dan Kapolres, Pak Dandim, semua menyiapkan ini. Semoga
kita semua bertanggung jawab lah agar penyebaran COVID tidak naik. Nggak puasa kan? Udah selesai, selesai, kan? Masya Allah ya. Ayo, Pengen tahu nih rasanya Iya. jajannya. Tadi mau dibuatin minum nggak mau. Oke, silakan. Sendiri Bapak. Iya. Kalau kamu ngambil sini nggak ngambil kamu. Ya kan, silakan. Gimana rasanya? Bozen rasain kurmanya Pak DPR. Udah banget tahu. Beda. Biasanya kalau anak kos-kosan makan kurma itu makan di masjid. Pulang taraweh itu lah. Itu aku kos-kosan banget. Nggak pernah makan kurma kalau belum ke masjid. Gimana nih Pak, perasaannya jadi orang penting di Kota Malang? Biasa aja. Jadi saya sih kalau dibilang orang sekarang kan ini pemerintahan daerah itu kan dua, eksekutif legislatif. Eksekutif itu eksekutor di lapangan, legislatif kami pengawas dalam bidang penganggaran dan pembuat perda. Iya. Jadi kami itu adalah penampung aspirasi masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Kalau apa yang diinginkan masyarakat nggak tercapai itu beban lah bagi kami. Pak Wali di sini sebagai mitra kerja kami benar-benar kita tekan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Beban saya jika ada aspirasi masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, itu menjadi beban kami. Yang lain-lain ya kita merasa biasa saja, nggak ada bedanya dengan dulu karena kita adalah bagian dari masyarakat. Kalau begitu kita merasa beda dengan masyarakat, maka kita akan dijauhi oleh masyarakat. Nggak bisa tidur ya Pak ya? Dan 5 tahun ke depan kita akan dihukum dengan tidak dipilih kembali. Ya paling cuma itu aja. Kalau ada dewan yang tidak terpilih di periode berikutnya setelah dia mencalonkan lagi, berarti kinerjanya kurang bagus sehingga dihukum oleh masyarakat. Nah, tapi kalau dipilih kembali berarti kinerjanya bagus, dapat kepercayaan dari masyarakat. Menilainya hanya itu. Kecuali dia memang tidak mencalonkan lagi, ya otomatis tidak dipilih. Ya. Periode selanjutnya saya akan milih Pak Madi. Nah. Netizenku, kalian dapat motivasi nih dari Bapak DPR Kota Malang. Saya harapkan juga kepada seluruh netizen, kalau kuliah, kalau sekolah, jangan hanya sekedar mengajar ijazah. Tapi yang terpenting bagaimana kamu bisa meningkatkan kualitas diri dari kuliah. Kalau hanya sekedar mencari nilai, buat apa? Tapi kemampuan kita, iya, kemampuan kita tetap. Apalagi saya paling sedih kalau ada yang tugas itu dibuatkan, kemudian ijazah beli, saya tidak habis pikir bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap publik. Generasi muda harus juga terjun di politik, ya. Orang baik harus terjun di politik. Kalau orang baik tidak terjun di politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Oh, ya. Benar masuk itu Pak. Iya, jadi jangan alergi terhadap politik. Di 1442 Hijriah, semoga kita saling memaafkan semuanya lahir dan batin, bukan hanya di bibir, di ucapan, di lisan, tapi sampai di hati kita saling memaafkan. Kalau sekarang kita sudah saling memaafkan, saya yakin kehidupan bermasyarakat kita akan lebih baik. Kerukunan antar tetangga, kerukunan warga antar kelurahan, kemudian antar kecamatan, sekota Malang, saya harapkan dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena kita punya RT, punya RW, rukun tetangga, rukun warga. Seru banget bisa ketemu jenengan, langsung diizinin ketemu. Tadi langsung satpamnya diizinin, sama perantara langsung los. Gimana? Dah, nih bosan. Udah ngobrol banyak sama bapaknya, ini siapa, nggak dikenal ya. Langsung mampir ke sini, orang lain aja belum tentu dibolehin ya. Dan terima kasih Pak Madi atas waktunya. Ya. Bosan sama
netizen seluruh Indonesia, seluruh dunia minta maaf dengan izin dan faizin. Sama-sama. Lahir dan batin. Senang bisa ngobrol sama kamu. Ya, terima kasih Pak. Ya, atas mari. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya kameramen, tinggal ya. Bye. Terima kasih banyak Bozen dan netizen ucapin untuk Bapak Made selaku Bapak Ketua DPRD Kota Malang yang udah mempersilahkan Bozen silaturahmi ke rumah dinasnya. Padahal itu Bozen baru pertama kali ke rumah dinasnya dan ketemu langsung sama bapaknya. Udah rezekinya anak soleh ya ketemu orang-orang penting gitu. Dan terima kasih juga yang udah ngasih tantangan Bozen, teman SMP. Iya ya Bozen, ingat kok sama kamu. Dikit-dikit lah. Pernah sebangku tak? Lah, kemarin tuh Bozen sempat juga ke rumah Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Dan ternyata bapaknya tuh nggak ada di rumah dinasnya. Bapaknya lagi ada kegiatan lain di luar. Dan kemarin tuh Bozen izin shoot di luar rumahnya itu sebagai bukti bahwa Bozen udah ke situ dan ternyata nggak dibolehin, harus izin dulu ke Bapak Sutiajinya. Jadi Bozen kemarin berhasilnya ke rumah dinas Bapak DPRD Kota Malang. Terima kasih udah menyambut Bozen dengan sukacita. Sini. Tahu nggak? Tadi ada satu kue itu favorit Bozen banget. Mau coba? Kue coklat. Dibawa pulang. Pak Made tadi nggak tahu kalau Bozen yang ngambil gitu. Kan tadi udah diakatin tuh, suruh ngambil. Tapi Bozen malu-malu. Ini pas Pak Made ngadep belakang, Bozen yang ngambil. Dilaminatin tadi dikasih. Ini ngambil dua. Di tembok. Nih sama kameramen lah, Bozen nggak pelit kan? Nih aku, nih kamu ya. Udah gimana sih rasanya coklatnya Pak DPR itu? Ya ampun, ini kuenya tuh lumer banget kayaknya. Mahal banget pasti. Awas rontok. Ini pengen rasanya aku masukin museum gitu loh. Pak Made tadi nggak tahu, maaf ya Pak. Bapaknya kalau mampir ke channelnya Bozen jangan malu ya. Emang ini bohong malu-maluin. Kan enggak tuh. Untuk moto Bozen hari ini, jangan lama-lama nonton our channel karena mengandung bahan adiktif.